Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Dokter Gigi. Kali ini saya ingin ngobrol tentang mengajak anak ke dokter gigi. Bagi sebagian orang ini bukan hal yang mudah, ya, mengajak anak-anak untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi. Ya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak-anak kenapa takut dengan dokter gigi. Ya, nah penyebab pertama biasanya ya tentu saja takut sakit. Ya, jadi persepsi anak ke dokter gigi itu bakalan sakit. Giginya mau diapain itu bakalan sakit. Terus yang kedua, biasanya karena kurang kepercayaan. Jadi anak kecil belum tahu ya, nah, namanya anak kecil ya dengan orang baru itu biasanya kan ya defense ya. Jadi dia menutup diri ya, dia takut ya, apalagi eh, dia mempercayakan orang tersebut melakukan sesuatu pada dirinya. Nah, jadi salah satu penyebabnya itu kurang adanya kepercayaan atau ketakutan juga kepada orang yang baru dikenal. Lalu kemudian biasanya juga karena takut pada hal-hal yang belum diketahui. Ya, jadi wajar lah, bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun juga punya insting untuk takut pada sesuatu yang belum dia ketahui. Nah, ketakutan berikutnya disebabkan karena takut pada alat-alatnya. Nah, Anda bisa lihat tuh di belakang saya, ya, jadi ada kursi gigi ya dengan alat-alatnya ya, ada selang-selangnya ya. Nah, itu biasanya anak kecil takut tuh, belum apa-apa lihat kayak gini sudah takut. Nah, jadi di podcast kali ini saya akan membawakan beberapa tips untuk membuat anak supaya tidak takut pada dokter gigi. Tips yang pertama yaitu berikan edukasi yang positif, ya. Berikan pencitraan yang positif kepada dokter gigi. Jadi anak kecil itu kan paling percaya pada orang tuanya ya. Jadi Anda adalah orang yang paling dipercaya oleh anak Anda. Jadi berikan saja informasi yang positif ya tentang dokter gigi. Jadi bilang ke anak bahwa dokter gigi itu baik hati. Dokter gigi itu kalau merawat gigi nggak sakit. Kalau membersihkan gigi itu tidak sakit. Ya, dokter gigi itu ramah gitu. Ya, jadi berikan pencitraan yang positif ya. Jadi sebelum anak bertemu dengan dokter gigi, itu berikan dulu gambaran-gambaran positifnya. Ya, jadi buat anak itu yakin betul bahwa dokter gigi itu bukan sosok yang menyeramkan. Bukan orang yang memaksa harus begini, tahan ya, ini sakit tahan ya, ya. Jadi berikan keyakinan ke anak bahwa dokter gigi itu nggak seperti itu. Dan hilangkan kebiasaan menakut-nakuti anak, ya, menakut-nakuti anak dengan tindakan medis. Banyak tuh orang tua yang ngancam anaknya, kamu nanti kalau nggak mau makan disuntik, kamu nanti kalau nakal dicabut giginya. Nah, ancaman-ancaman seperti itu menjadikan anak berpikir bahwa tindakan medis itu menyeramkan, menakutkan, dan menyakitkan. Nah, jadi mulai sekarang hilangkan kebiasaan seperti itu. Ya, jadikan tindakan medis itu bukan suatu yang menakutkan. Berikan pengertian kepada anak bahwa pada saat dia sakit, dia akan disuntik dan itu tidak sakit, ya. Atau mungkin dipasang infus, ya. Atau mungkin bila mana sudah waktunya gigi itu ganti, gigi yang lama akan dicabut dan itu tidak sakit. Berikan pengertian seperti itu, ya. Soundingkan itu terus-menerus ya sampai anak itu paham dan yakin bahwa tindakan medis itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Tips berikutnya adalah ajak anak ke dokter gigi itu sejak kecil. Ya, jadi pada saat anak sudah diberikan edukasi tadi, ya, sudah diberikan pencitraan yang positif, ya, dia sudah mempunyai bayangan tuh bahwa dokter gigi itu seperti ini, ya, yang positif, ya. Lalu dia diajak ke dokter gigi, pertemukan dia dengan dokter gigi. Ya, mungkin Anda bisa komunikasi dulu dengan dokter giginya, ya, janjian bahwa dok nanti saya akan membawa anak saya untuk memperkenalkan anak saya ke dokter ya. Nanti tolong dengan pendekatan yang baik supaya anak saya tidak takut. Anda bisa berkomunikasi seperti itu dengan dokter gigi. Ya, janjian dulu gitu ya. Jadi ke dokter gigi sekedar main-main boleh ya, ke ruang praktek dokter gigi hanya sekedar
mengenalkan anaknya supaya tahu situasi di ruang praktek dokter gigi itu boleh. Ya, atau mungkin juga disertai dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan di dalam mulut ya. Itu juga sekaligus mengenalkan anak pada alat-alat medis dokter gigi. Ya, jadi pada saat nantinya dia perlu dicabut giginya, dia sudah nggak takut lagi. Pada saat anak di dokter gigi, biarkan dokter gigi berkomunikasi dengan anak Anda dan anak Anda beri motivasi untuk mau berkomunikasi dengan dokter gigi. Jadi biarkan dokter giginya itu yang menjelaskan prosedur-prosedurnya itu seperti apa. Nah, biasanya dokter gigi pun juga punya cara sendiri untuk menjelaskan itu kepada anak-anak. Mungkin dengan cara yang lebih menyenangkan ya, dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak-anak ya. Jadi biarkan anak-anak itu berinteraksi langsung dengan dokter gigi. Jadi bukan dokter giginya berkomunikasi dengan orang tuanya, lalu orang tuanya yang menjelaskan ke anaknya, bukan. Jadi biarkan si anak berinteraksi langsung dengan dokter gigi. Ya, itu akan sangat bagus sekali ini membangun trust, kepercayaan ya, dan memberikan apa ya, semacam connect ya, ada chemistry-nya antara anak dengan dokter gigi tadi. Nah, yang bisa dilakukan berikutnya adalah memberikan pujian. Pada saat anak-anak sudah berhasil dilakukan pemeriksaan ya, itu oleh dokter gigi, berikan pujian ya. Kalau perlu berikan juga gift ya, hadiah. Ya, jadi anak-anak dikasih reward berupa mainan atau apa yang disukai ya, biar dia menjadi tambah senang tuh ya. Baik, itu tadi tips dari saya untuk mengajak anak supaya lebih berani ke dokter gigi. Jadi pada saat nanti suatu saat dia membutuhkan perawatan dokter gigi, itu perawatan akan lebih mudah dilakukan. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.